Hai GP Mania, selamat datang di channel Data Balap News, yang akan mengabarkan berita paling lengkap, serta paling panas, seputar MotoGP. Hasil race MotoGP Barcelona 2024, Francisco Bagnaia menang, Jorge Martin tetap jadi juara dunia. Pembalap tim Pramac Ducati, Jorge Martin resmi menjadi juara dunia MotoGP 2024 meski gagal memenangkan MotoGP Barcelona 2024. Martin hanya bisa finish ketiga, sementara rival terkuatnya, yakni Francisco Bagnaia, Ducati Lenovo, keluar sebagai pemenang di sirkuit Catalunya, Barcelona, pada Minggu, tanggal 17 November tahun 2024 malam WIB tersebut. Martin menjadi juara dunia dengan mengoleksi 508 poin usai finish ketiga di MotoGP Barcelona 2024. Unggul 10 angka dari Bagnaia yang berada di urutan dengan total 498 meski Pecco mampu menjadi pemenang di seri penutup MotoGP 2024 tersebut. Sementara peringkat ketiga di klasemen akhir dimiliki Marc Marquez usai finish kedua di MotoGP Barcelona 2024. Jalannya balapan. Pada awal balapan, Bagnaia langsung tancap gas, diikuti oleh Martin dan Marc Marquez Gresini Ducati. Marquez pun tak lama menyalip Martin dan menguasai posisi kedua. Sementara itu, di posisi keempat ada Enea Bastianini, Ducati Lenovo, yang bertarung ketat dengan Alex Espargaro, Aprilia Racing. Bastianini jelas harus finish di posisi yang lebih baik karena ia tengah bertarung dengan Marquez untuk memperebutkan posisi ketiga di klasemen akhir pembalap MotoGP 2024. Memasuki lap ke-8, tiga baris depan masih dikuasai Bagnaia, Marquez, dan Martin. Sedangkan Bastianini turun hingga ke posisi ke-7. Bagnaia pun sempat melakukan kesalahan di tikungan kelima pada lap ke-10. Beruntung, ia tidak apa-apa dan jaraknya dengan Marquez dan Martin cukup jauh. Memasuki lap ke-19, Bagnaia dan Marquez kian dekat dan kini jarak keduanya tak sampai 1 detik. Sedangkan Martin masih bermain aman di posisi ketiga. Tentunya kondisi itu tak menjadi masalah bagi Martin, sebab ia tetap akan menjadi juaranya jika mampu mempertahankan posisi ketiga dan Bagnaia menang sekalipun. Pada akhirnya, Bagnaia menang. Marquez kedua dan Martin ketiga. Hasil itu membuat Martin jadi juara dunia MotoGP 2024. Gagal finish gara-gara Marc Marquez, Pedro Acosta marah-marah disalip sang senior. Pedro Acosta kesal gagal finish pada sprint race MotoGP Barcelona 2024, Sabtu tanggal 16 November malam WIB. Ia merasa manuver Marc Marquez sangat tidak perlu. Harapan tinggi diusung Acosta usai menyelesaikan kualifikasi MotoGP Barcelona 2024 di posisi 6. Sayangnya, pembalap tim Red Bull Gas Tech3 itu harus mengakhiri sprint race lebih cepat. Fairing motornya terlepas usai bersenggolan dengan Marquez di tikungan 3 sirkuit Barcelona Catalunya, Montmeló, Spanyol, selepas start. Alhasil, Acosta harus mengakhiri balapan lebih cepat. El Tiburon de Mazaron pun kesal karena senggolan tersebut membuatnya mengakhiri sprint race secara prematur. Menurutnya, Marquez tak perlu amat buru-buru menyalip lantaran masih putaran pertama. Dua tikungan yang bikin frustrasi. Kami bahkan tidak memulai balapan. Sulit berbicara sesuatu soal balapan ini, kata Acosta, melansir dari Crash, Minggu, tanggal 17 November tahun 2024. Kembali, akhir pekan di mana kami bekerja dengan baik dan merasa sedikit kompetitif. Karena alasan eksternal, kami kembali finish dengan 0 poin, sambung pria asal Spanyol itu. Saya tidak melihat siapa-siapa sampai Marc menabrak saya. Saya berada di area dalam dan dia melaju seperti putaran normal dan saya berada di tengah-tengah, urai Acosta. Dia masuk seperti tidak ada orang di sana. Saya tidak mau bilang itu salah dia atau tidak, tetapi tikungan ketiga, putaran pertama. Tidak perlu sebetulnya seperti ini, serga pembalap berusia 20 tahun itu. Acosta memang gagal finish. Sementara, Marquez juga mengalami kesialan usai kontak tersebut. Motor Ducati Desmosedici GP23 miliknya gagal tampil kompetitif. Patut dinanti seperti apa penampilan Acosta dan Marquez nanti. Balapan utama MotoGP Barcelona 2024 akan berlangsung Minggu, tanggal 17 November tahun 2024 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pecco pasrah, Espargaro bantu Martin di MotoGP Barcelona 2024. Francisco Bagnaia pasrah dengan peluangnya menjadi juara dunia pada balapan final di MotoGP Barcelona 2024 Minggu.
Terlebih Pecco menyebut Jorge Martin akan dapat bantuan dari Alex Espargaro. Bagnaia mengklaim Alex yang start dari posisi kedua akan membantu Martin untuk menjadi juara dunia MotoGP 2024. Hubungan spesial kedua pembalap membuat Alex Espargaro sangat ingin melihat Martin menjadi juara dunia. Alex Espargaro sudah memberi bantuan kepada Martin sejak babak kualifikasi MotoGP Barcelona. Sempat kesulitan, Martin berhasil start dari posisi keempat di sirkuit Catalunya. Hubungan mereka luar biasa, dan Martin tahun depan akan pindah ke Aprilia, tim Alex saat ini, dan mereka ingin memiliki pembalap nomor 1 di dalam kotak. Jadi Alex tidak akan pernah menyerang Martin, tidak akan pernah menyalip Martin, ujar Bagnaia dikutip dari Crash. Bagnaia juga dipastikan tidak akan mendapat bantuan dari rekan setimnya di Ducati, Enea Bastianini. Pasalnya, Enea masih bersaing ketat dengan Marc Marquez untuk finish ketiga di klasemen akhir MotoGP 2024. Terkait peluang menjadi juara dunia di MotoGP Barcelona 2024, Bagnaia berusaha pasrah. Dengan keunggulan 19 poin, Martin disebut Bagnaia punya peluang sangat besar menjadi juara dunia. Untuk besok, apa yang akan terjadi, akan terjadi. Tetapi saya mengharapkan balapan seperti hari ini, Martin melaju tanpa mengambil risiko dan dia memiliki banyak margin, karena jika saya menang, dia bisa finish di urutan ke-9, ucap Bagnaia. Lebih lanjut Bagnaia yakin Martin akan merasakan tekanan. Namun, dengan keunggulan hingga 19 poin, Martin diklaim Pecco akan menjadi juara dunia. Saya melihat sepanjang akhir pekan, Martin cukup gugup dan itu adalah sesuatu yang normal. Namun saya pikir saat balapan, dia dapat mengelola situasi dengan baik. Dia tampil bagus hari ini, berhasil memulai di baris kedua dan finish di podium. Jadi saya tidak berpikir akan sesulit itu untuk Martin besok, kata Bagnaia. Sentuhan dengan Acosta adalah sebuah langkah karir. Marc Marquez mengalami hari yang sulit dan menambahkan bahwa Montmeló bukanlah sirkuit yang baik baginya. Pembalap Cervera berjuang melawan segala rintangan hari ini di Montmeló, sebuah trek di mana ia membalap di kandang sendiri tetapi juga rumit baginya. Itu sebabnya dia menjelaskan bagaimana dia mendekati balapan dan bagaimana dia mengalaminya, dengan mempertimbangkan start yang sangat penting saat ini di MotoGP. Dengan awal yang bagus, mungkin saya akan finish di urutan ke-6. Dengan lap pertama saya finish ke-7, pada akhirnya tidak banyak yang berubah. Kami menderita, kami mengalami kesulitan di satu putaran pada hari Sabtu, namun dalam hal kecepatan, hal ini membuat saya harus mengeluarkan biaya lebih dari biasanya dan besok kita akan lihat apakah kami dapat memperbaikinya. Sentuhan dengan Acosta, Anda tahu bahwa saya selalu jujur dan itu merupakan perpindahan karir, tapi jika ada yang bisa menghindarinya, itu adalah saya. Dia belum pernah melihatku kapanpun. Jelas sekali, saya pikir semua penyalipan sudah selesai. Memang benar di tikungan itu, ketika Anda masuk dari luar, Anda membuat puncak kurva di tengah, ketika Anda masuk dari dalam, Anda melangkah lebih jauh lalu kembali lagi. Kami sudah bertemu saat itu, tapi masalahnya benar, dia belum melihat apapun. Seperti yang terjadi pada Augusto Fernandes. Yah, hal yang sama. Pengereman pertama saya melihat dia terlambat mengerem dan ketika saya memutuskan apakah akan keluar atau masuk, Bastianini muncul dan saya tidak punya pilihan lain selain keluar. Hal itu sangat sulit karena ketika Anda tiba saya melihat rem belum berada pada suhu yang tepat untuk mengerem dengan keras. Itu sebabnya ketika Anda mengerem, Anda melihat bahwa Anda memberi lebih banyak tekanan secara tidak sadar, tetapi pada saat yang sama rem memanas dan saat itulah rem terhambat, yang tidak menjadi masalah, itu normal untuk rem karbon. Dan baiklah, untuk besok kita lihat apakah kita bisa mengerem terlambat, karena Anda harus mengerem terlambat dan secara agresif untuk membuka perangkat depan, namun pada saat yang sama mempertahankan posisi itu di dalam. Saat ini lebih pesimis. Mari kita lihat apakah besok kami bisa sedikit berkembang, tapi untuk saat ini jaraknya masih jauh. Jika hari ini balapan berlangsung 24, bukannya 12, 4 atau 5 balapan lagi akan melewati kami.